Oke, Bapak Ibu, mari kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu, saya mohon Ibu Bugem kita ya, Bu Kimboa akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas 12, Lukas pasal 12 ayat 48b. Lukas 12 ayat 48b. Daripadanya kan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa semakin banyak kita mengenal kebenaran firman Tuhan, berarti kita ada tanggung jawab besar untuk selalu menjadi teladan. Karena saya yakin bahwa kepercayaan besar itu adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat, dengan Tuhan memberikan kepercayaan ini, berarti ada tanggung jawab yang jauh lebih besar yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita dipilih itu sebuah kehormatan. Tapi jangan pernah mengabaikan apa yang Tuhan percayakan, baik di tengah pelayanan kita, di dalam tanggung jawab kita dalam keluarga, bermasyarakat, bergereja. Saya yakin bahwa Tuhan menempatkan kita dalam satu tugas untuk supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Seperti yang kita lihat bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Saudara, dalam kepercayaan yang besar, saya katakan ada tanggung jawab besar yang saudara harus lakukan di sana. Apalagi kita ini seorang pemimpin ya Bapak Ibu. Kepemimpinan bukan sekedar masalah kenyamanan, tapi keteladanan. Sudahkah kita memberikan teladan baik dengan apa yang Tuhan pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita? Mari saudara, jadilah orang yang excellent, orang yang bermutu, yang unggul, yang kepadanya diberikan tanggung jawab yang benar-benar membuat orang lain diberkati dan menjadi bahagia. Kalau kita melihat di sini, Tuhan menuntut kita supaya jadi pelaku firman, menjadi orang yang excellent. Apa sih orang excellent itu? Merekalah yang secara konsisten menunjukkan keunggulan melalui tindakan, melalui kualitas diri, dan hasil yang melampaui rata-rata, serta membawa nilai tambah bagi lingkungan mereka. Bapak Ibu, orang excellent tidak akan pernah menuntut orang lain untuk bekerja, tetapi dia akan memulai memberikan teladan untuk melakukan yang lebih besar. Orang-orang yang excellent akan memberikan upaya yang lebih dari sekedar apa yang orang lain kerjakan. Makanya Tuhan selalu ingatkan kita di dalam Lukas pasal 10 ayat 16 ya, kalau tidak salah. Dikatakan begini, setialah pada perkara-perkara yang kecil, sehingga engkau akan dipercayakan pada perkara-perkara yang lebih besar lagi. Contoh, engsel yang kecil bisa menahan pintu rumah yang begitu besar. Tanpa ada engsel yang kecil itu atau baut yang kecil, ya tidak mungkin pintu yang besar itu bisa digeser-geser. Engsel kecil bisa membuka pagar yang besar. Engsel tidak terlihat, yang terlihat itu pagar. Tapi kita melihat fungsinya itu luar biasa. Sama seperti saudara membangun rumah. Bata itu harus disusun dari hal yang kecil sehingga menjadi tinggi, menjadi besar. Itulah kehidupan kita. Nyatanya bahwa kalau kita setia pada perkara yang kecil, kita sedang membangun diri kita pada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga. Saudara, jangan pernah remehkan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat bahwa orang excellent tidak pernah menunggu orang lain memberi teladan, tapi dia akan memberi teladan lebih dahulu. Orang excellent, dia berani memberi nilai tambah. Bapak Ibu, saya sangat terberkati ya
ada beberapa di antara kita yang selalu menunjukkan nilai tambah. Di dalam pelayanan, dia tidak menunggu orang lain berbuat sesuatu, tetapi dia memberikan teladan dan menghasilkan sesuatu yang besar. Saya yakin Bapak Ibu ya, ketika kita setia pada perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempersiapkan kita yang lebih besar lagi. Contoh kita lihat ya, rahasia Daud menjadi raja. Karena dia setia pada perkara yang kecil. Itu terbukti ketika Daud menggembalakan kambing domba ya. Dia tidak menggembalakan kambing domba ratusan ya. Yang dia gembalakan berapa kira-kira, coba saya tanya. Yang dia gembalakan berapa? Halo, ada yang punya telinga di sini yang masih berfungsi dengan baik? Ya, boleh menjawab. Yang digembalakan Daud berapa kambing domba? 2-3 ekor ya Bapak Ibu. Ini hal yang kecil. Tapi saudara perhatikan ya. Dia sedang menggembalakan kambing domba di hutan. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba nih ya, lagi menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 nih. Datanglah singa. Ya, tolong mute-nya ya. Tolong suaranya dimatikan. Tiba-tiba lagi asik-asik kasih makan ya kambing domba. Tiba-tiba datanglah singa dan beruang. Waduh, ini binatang buas Bapak Ibu ya. Dan mereka siap menerkam kambing domba peliharaan daripada Daud. Nah, di sini kehidupan integritasnya teruji. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia diperhadapkan dengan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Bayangkan binatang buas yang datang tiba-tiba. Saya pastikan Bapak Ibu ya, Daud juga bisa menyelamatkan diri ya. Wah, ini binatang buas, saya lepas aja daripada gue yang mati. Ya. Daripada aku yang inna ilahi ya, saudara, lebih baik aku serahkan aja ini 3 kambing domba ke binatang buas daripada aku yang mati. Tetapi kita melihat bagaimana Daud teruji dalam integritas di sini. Dia tidak membiarkan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu. Walaupun kita lihat nyawa jadi taruhannya, dia berani bayar harga. Ya. Sekarang kalau saya kasih pilihan kepada saudara, mau selamat atau mati sih Bapak Ibu? Semua kita pengen selamat kan ya? Mending saudara ya, Daud tinggalkan 2-3 ekor kambing domba ini saudara, daripada dia mempertaruhkan nyawanya. Tapi kita melihat bagaimana Daud benar-benar bertanggung jawab, walaupun ini cuma 2-3 ekor. Dia malah kejar hajar ini binatang buas. Bukan karena dia hebat Bapak Ibu. Siapa yang berani untuk kejar hajar ini binatang buas? Saya ingin beritahu kepada saudara, binatang buas kalau melihat ada manusia yang ya bisa diterkam ya. Kenapa tidak? Jangankan binatang buas, yang penjaga binatang buas juga bisa dimakan. Tetapi saya lihat ya, bagaimana otoritas yang Tuhan berikan kepada Daud itu luar biasa. Dia langsung ambil gerakan cepat loh Bapak Ibu. Dia tangkas. Bagaimana dia harus melawan binatang buas. Sekalipun kita lihat ya, dia terancam dengan maut. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memperhatikan Daud, karena apa? Dia bertanggung jawab pada perkara-perkara yang kecil. Sehingga itulah yang ya tidak terpikir oleh Daud, bahwa itulah yang membawa dia menjadi raja yang memimpin banyak orang, yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin orang-orang pintar yang ada di Israel. Kita lihat ya, kesetiaan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan baru saja diserahi tugas, kamu ini ya bagian pilar misi ya, waduh belum kerja udah cerewetnya setengah mati. Ya, kamu pilar sosial ya, belum melangkah udah kritiknya banyak. Bahkan sedikit aja yang dibuat cerewetnya setengah mati. Bapak Ibu, inikah orang-orang excellent? Orang-orang excellent saudara, dia selalu memberikan kontribusi yang hebat. Mereka konsisten menunjukkan keunggulan bahwa mereka bisa karena Tuhan.
Saudara, mari taruh nilai dengan apa yang kita punya. Mungkin kita hanya punya apa? Tenaga. Kita nggak punya uang untuk membantu pekerjaan Tuhan, tapi kita punya tenaga. Kontribusi kita adalah doa. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan perhitungkan tenaga saudara, keringat saudara yang saudara buat untuk Tuhan. Karena Tuhan jamin kan, dalam Amsal 12 ayat yang ke-24, tangan orang rajin itu akan memegang kuasa. Hari ini mungkin engkau bukan siapa-siapa, tetapi saya yakin Tuhan akan membawa saudara dalam kebangunan rohani yang luar biasa, dan bukan sekedar kebangunan rohani. Tapi Tuhan katakan, siapa yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka perkara jasmani itu akan ditambahkan Tuhan. Jadi engkau melayani dengan sungguh, untuk masalah makan minum pakaimu, keuangan kesehatanmu pasti dijamin oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Walaupun memang ya, kita anggap, ini kecil kok, cuma jadi penerima tamu doang, cuma jadi co-host aja di Zoom. Tapi tahukah kita bahwa segala apa yang kita perbuat dan kita mau bertanggung jawab di dalamnya, maka kita akan melihat Tuhan akan membawa saudara pada hal-hal yang tak terduga di kemudian hari. Karena itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia mau secara konsisten mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga tak mengira Bapak Ibu ya, dia menjadi orang terpandang. Tak pernah terduga dalam pikiran dia akan duduk di istana raja. Dia akan bersanding dengan orang-orang pintar. Dia tidak punya kekuatan militer. Dia tidak punya kekuatan pendidikan ya secara akademik. Tetapi dia mendapatkan pendidikan yang nyatanya dari Tuhan. Bagaimana Tuhan tuntun dia menggembalakan kambing domba. Sehingga itulah kemampuan pendidikan yang Tuhan percayakan untuk menggiring dia dalam istana raja, untuk memimpin banyak orang dengan kepercayaan penuh dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita menyimak sedikit tentang perjalanan Raja Daud, nggak mudah loh saudara. Bagaimana Tuhan bimbing dia melalui banyak keadaan yang tidak menyenangkan. Ada kalanya dia harus dibawa di gua Adulam, merasa terasing, merasa sendiri, merasa tidak berdaya. Bayangkan dikejar untuk dibunuh, apa nggak takut setengah mati Bapak Ibu? Yang mengejar dia orang terpandang loh. Yang mengejar dia ya seperti kalau sekarang ini mungkin Prabowo ya, pemimpin besar di negara kita. Apa nggak takut Bapak Ibu? Tapi kita lihat bagaimana Daud selalu melibatkan Tuhan dalam ketakutannya. Dia melibatkan Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang mungkin membuat nyawanya terancam. Tetapi kita lihat, orang bisa saja berencana untuk membunuh dia. Tapi Tuhan punya rencana yang besar untuk menghidupkan dia. Bukan sekedar hidup, tapi diberikan kuasa, diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk 2-3 kambing domba saja, tetapi ternyata saudara, dia memimpin bangsa yang besar. Dia memimpin orang-orang Israel yang pintar-pintar. Bukankah karya Tuhan ini tidak bisa kita ya pikirkan secara logik? Ya siapa tahu ada di antara kita yang nanti akan dibesarkan Tuhan, yang nanti akan diunggulkan Tuhan, oleh karena kita mau melakukan sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Orang yang excellent seperti Daud, dia tetap fokus ya dalam mengerjakan segala apa yang dipercayakan. Mungkin engkau di dalam dunia bisnismu, engkau akan tampil menjadi pribadi yang fokus, yang punya kualitas, bahkan punya kontribusi untuk melampaui ekspektasi. Mungkin saat ini saudara, engkau berpikir, Tuhan aku bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan akan membawa engkau pada hasil yang luar biasa. Saudara, ada satu pemilik perusahaan dengan kekayaan yang besar. Dan hidupnya tinggal sebentar lagi
ya artinya dia akan meninggal. Dia punya dua orang anak dan dia berpesan begini, kalau papa mati, ingat pesan papa ini. Kalian berdua, kakak beradik, kalau kerja jangan sampai kena panas. Ya, mungkin saudara bingung. Ya, kenapa seorang pengusaha besar ini hanya berpesan kalau kerja jangan kena panas. Jadi yang paling sulung, setiap kali dia pergi kerja, ketika dia melihat terik panas matahari, dia pakai payung, Bapak Ibu. Dia pergi ke perusahaan, pokoknya dia ingat sekali pesan papanya, jangan kena panas. Jadi dia pakai payung terus. Ketika sampai di kantor, ya dia lepas payung itu. Pulang kantor juga saudara, dia lihat, wih terik matahari panas. Papa berpesan, jangan kena panas. Yang dilakukan baik. Dia melakukan apa yang menjadi pesan papanya. Tetapi anak nomor 2, dia berpikir begini, supaya nggak kena panas, dia harus berangkat kantor jauh lebih pagi, supaya belum ada matahari, belum kena panas, dia udah nyampe kantor. Dan dia juga berpikir, supaya aku nggak kena panas, aku akan pulang kantor ya setelah matahari udah nggak ada. Saudara lihat apa maksud perkataan bijak ini? Yang dilakukan yang pertama mungkin kelihatannya benar. Kelihatannya dia melakukan apa yang diperintahkan papanya. Tetapi kita melihat orang excellent akan selalu berpikir jauh lebih besar. Orang excellent, dia selalu menunjukkan kualitas. Di mana Bapak Ibu kita lihat, supaya berhasil, engkau harus bangun jauh lebih pagi. Engkau harus melangkah dari rumah, mungkin matahari belum terbit, Anda sudah berangkat. Kemudian sepanjang hari Anda kerja, artinya engkau berusaha di bawah matahari melakukan bagianmu. Setelah matahari terbenam, Anda baru kembali ke rumah. Artinya Anda menunjukkan satu kualitas diri yang besar. Ternyata orang berhasil ya tidak akan pernah takut dengan terik matahari, tetapi dia akan lebih bijaksana lagi untuk melakukan banyak hal. Saudara, saya yakin dengan contoh ini menjadi satu pegangan buat kita. Kalau kerja sungguh-sungguh. Kalau kerja harus ada tanggung jawab. Apalagi kalau kita ini bukan pemilik perusahaan ya. Kita juga teruji dengan harta orang lain. Dapatkah kita bertanggung jawab dengan harta orang lain? Jangan karena mentang-mentang bukan harta kita, kita seenaknya. Kita pakai duit seenaknya. Karena kalau kita melihat ya, Tuhan mengajar kita begini, setia pada perkara-perkara yang kecil. Ini terutama tentang mamon. Dapatkah Anda dipercaya dengan uang kecil? Ya, dapatkah Anda memberikan tanggung jawab ya dengan apa yang Tuhan percayakan, walaupun itu uang kecil saudara. Tapi saudara harus berani ya bertanggung jawab dengan uang yang Tuhan percayakan kepada saudara. Bahkan walaupun bukan uangmu, Anda harus bertanggung jawab di dalamnya. Ya, ketika waktu lalu kita ada pergumulan besar Bapak Ibu ya, karena akan diaudit ya keuangan Dorea Ministry Indonesia. Ya, ada beberapa pengurus mengatakan begini, biar perusahaan kami lah yang akan audit keuangan Dorea. Saya tahu permintaan mereka itu sebenarnya menguji integritas saya. Karena begini, jangan sampai Ibu Esi yang audit, nanti sama aja ya. Kan nanti Ibu Esi punya kapasitas lebih untuk mengatur semuanya. Tetapi saya sangat terberkati sekali dengan ada orang-orang yang berniat baik dan mengatakan biar kantor kami aja, bagian auditor kami aja yang akan membantu Ibu Esi untuk audit keuangan Dorea. Saya terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan semua. Saya percaya ketika beberapa pengurus itu mengatakan kami yang audit, sebenarnya mereka bukan meringankan beban saya,
tapi mereka menguji integritas saja. Ya, saya kasih semua Bapak Ibu, ada 11 lembar yang harus diperiksa. Dan saya tidak pernah takut, karena apa? Kalau kita tidak melakukan hal yang salah, kenapa mesti takut diaudit gitu? Kenapa mesti takut untuk diuji orang? Ya, kalau mungkin kita melakukan hal yang jahat, mungkin kita bilang, enggak, biar saya aja. Saudara, apapun yang kita lakukan, perkara kecil apapun, kita bukan sedang bertanggung jawab kepada gembala, kita bukan sedang bertanggung jawab kepada Ketua Dorea Ministry Indonesia, tapi kita sedang bertanggung jawab kepada pemilik napas kehidupan. Jadi hari ini saudara, Anda bekerja walaupun tidak dilihat orang, tapi lakukan bagianmu dengan setia. Walaupun apa yang Engkau lakukan tidak dihargai orang, namanya Anda cuma tampil sebagai engsel gitu loh Bapak Ibu. Tetapi berbanggalah karena melalui engsel yang kecil Engkau dapat membuka pintu yang besar. Berbanggalah walaupun Anda punya cuma satu bata, tetapi Anda bisa membangun sesuatu yang besar, megah, karena ada bata-bata kecil yang disusun dengan rapi. Saya yakin ya, Anda mungkin yang tampil sebagai engsel, Anda bukan, ya kok aku cuma engsel kecil yang tidak dihargai. Saya bilang walaupun Anda tidak dihargai, tapi Anda telah memberikan kontribusi yang besar untuk sebuah bangunan yang besar. Walaupun Anda cuma engsel yang kecil, tetapi Anda telah menghindarkan orang dari pencuri. Ya, walaupun Anda engsel yang kecil, tetapi fungsinya besar untuk orang banyak. Karena dengan engsel yang kecil bisa menutup penjara-penjara yang isinya orang-orang jahat, ya kan? Walaupun cuma kunci yang kecil, ya saudara, kunci kecil bisa membuka pintu yang besar. Nggak ada pintu besar, ya, dapat berfungsi sebagai kunci, ya. Saya percaya walaupun Anda kunci yang sangat kecil, tapi fungsinya luar biasa. Itu yang jauh lebih penting. Jangan banyak bicara tetapi kontribusi kecil. Banyak komplain tapi tidak ada action. Ini semua akan teruji Bapak Ibu, terutama juga di Zoom ya. Saya melihat orang kok mengabaikan ya yang namanya ini kan masalah nafas hidup ya. Ada orang yang, ya saya bilang nggak semua sih Bapak Ibu ya, tetapi saya mau katakan ada orang lebih mementingkan olahraga pagi. Wah, luar biasa dia memberi waktu untuk olahraga pagi. Padahal saya mau bilang, itu olahraga kan itu terbatas adanya. Banyak juga olahragawan cepat mati. Tetapi kita kok yang memberi nafas kehidupan kita sepelekan di pagi hari. Kita mengutamakan olahraga dulu dah. Untuk masalah hubungan dengan Tuhan itu belakangan. Tanpa kita sadari bahwa walaupun Anda banyak olahraga, tapi kalau Tuhan engkau abaikan, hidupmu tergantung di mana nih? Apakah dengan olahraga yang wah hebat setiap hari itu akan membawa engkau makin sehat dan panjang umur? Kalau Tuhan ya menghajar saudara, walaupun Anda makannya teratur, tidurnya teratur, uang terjamin, olahraga is the best. Tapi kalau Anda tidak menghormati Tuhan, semua itu bisa habis ludes Bapak Ibu. Ya, jadi jangan bangga dengan apa yang kau miliki, tapi banggalah ketika engkau dipercaya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mungkin kecil di pandangan manusia, tapi itu berfungsi besar di kerajaan Allah. Sudahkah Anda bertanggung jawab dengan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan? Ya, apalagi kita ini pengurus-pengurus Dorea Ministry ya. Jangan minta dihargai manusia. Dihargai Tuhan cukup buat kita. Ya, saya beberapa hari yang lalu sempat melo gitu ya. Karena ada orang mengatakan gini, pendetamu jalan-jalan tok. Aduh, haleluya. Ini di persekutuan lain ya, menilai saya seperti itu. Dalam hati saya bilang gini, kok ada ya orang seperti ini?
Saya bilang, sekalipun saya mau jalan-jalan, ya, saya kan tidak merugikan orang tersebut. Sekalipun saya jalan-jalan, saya tidak memakai uangnya dia. Ya, mungkin kita terlihat jalan-jalan Bapak Ibu karena begini. Orang bilang, kok enak ya bisa retreat 3 hari ya. Sorry. Ya, kok enak ya bisa retreat, kok senang-senang makan-makan ya 3 hari di Bandung katanya. Saya dalam hati gini, dia hanya melihat foto kita indah, ya. Dia hanya lihat, ya, namanya kita kalau foto masa ada ya muka angker. Malah tukang foto bilang 1, 2, 3 senyum gitu ya. Yang dilihat orang cuma senyumnya dan rame-ramenya. Tapi tidakkah kita melihat perjuangan untuk ke Bandung juga luar biasa Bapak Ibu? Harus meninggalkan keluarga. Dan sebelum ke Bandung juga kan sudah di Semarang itu. Ibu Imut kalau kasih jadwal tuh nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Ya, di Semarang kalau nggak salah itu ada berapa kali ya Bapak Ibu. 1 hari penuh dari pagi sampai malam. Saya bilang, saya melayani orang banyak ya. Memang di salah satu restoran. Terus ada 3 orang sakit yang harus kita datangi di rumah sakit. Ya, kita ketemu dengan orang-orang yang ya tidak berdaya dan saat ini mereka sudah mati Bapak Ibu. Saya bilang gini, setelah dari rumah sakit kami melayani pengusaha-pengusaha, melayani orang-orang yang mengalami ya persoalan-persoalan hidup yang waduh berat-berat ya Bapak Ibu. Saya bilang saya itu dari pagi sampai malam. Sampai Pak Henry telepon aja berapa kali. Saya bilang, Pak Henry sorry ya saya di rumah sakit. Pak Henry saya lagi ini ya, lagi sama orang. Saudara, kelihatannya ya, kelihatannya nih ya, kami senang-senang. Tapi saudara tidak tahu bagaimana saya harus berjuang 1 hari gitu, duduk manis, dengar orang lain enak di Imut. Imut makan-makan terus tuh. Berapa sesi dia makan terus tuh. Sama ada Ibu Resi, ada beberapa yang ikut ya. Karena di restoran, ya saya tidak salahkan Ibu Imelda, karena dia nunggu saya juga bete. Tetapi saya bilang, dia kenyang, saya kering, haleluya. Nah, dia makan macam-macam, saya nggak mungkin saudara ya menghadapi orang jam segini. Imut ini kalau kasih jam segini, sampai malam Bapak Ibu. Ya, dia ngunyah terus, saya lihat dari jauh, aduh Imut ini ngunyah terus. Ya saya nggak mungkin ngunyah lagi konsentrasi sama orang gitu Bapak Ibu. Yang terjadi adalah setelah melayani satu grup, ayo foto. Ya foto lagi, setelah sambung lagi. Imut sambung makan, saya sambung cuap-cuap lagi Bapak Ibu. Pokoknya setiap satu sesi selesai, ayo foto, haleluya. Senyum, sarangio gitu ya, aduh haleluya. Setelah itu sambung lagi, saya sambung ngomong, Imut sambung makan Bapak Ibu. Saya dalam hati gini, aduh dia semangat, gua semaput loh Bapak Ibu. Dia tinggal pilih, dia tinggal ngomong, jus ya, jus. Waduh, saya dalam hati di depan saya cuma air, cuma aqua Bapak Ibu, ya. Waduh, haleluya. Tetapi terkesan bahwa Bu Hesti kerjanya jalan-jalan. Aduh, haleluya. Saya bilang Tuhan, kok gini sih, ya? Bukannya bukan Imut yang kena batunya nih ya, aku yang kena batu, dibilang jalan-jalan foto-foto tok. Aduh haleluya. Ibu Brigita jangan ketawa-ketawa doang ya, karena Anda juga pelaku di dalamnya, haleluya. Ya, saya juga dikerjain sama Ibu Brigita malam itu ada di Semarang Bapak Ibu. Udah sampai dari kereta saya sama Ibu Lina Bapak Ibu ya. Tahu-tahu Ibu Brigita bilang, yuk ngopi-ngopi di atas. Ya, ngopi-ngopi di atas di rooftop hotelnya Bu Brigita ya. Para udah capek loh Bapak Ibu karena sudah sepanjang hari khotbah di Surabaya. Bela-belain karena Imut bilang, Bu harus pagi-pagi datang ya Bu ya. Ya saudara, karena saya menghargai permintaan Imut karena dia bilang, pokoknya Ibu dari pagi sudah tiga grup yang mau didoakan. Siangnya ini, malamnya ini. Jadi saya bilang, daripada aku nih nggak bisa tidur nih, Minggu sore aku berangkat sama Ibu Lina. Sampai di sana saudara ya, udah kepingin tidur, tahu Ibu Brigita bilang, Bu bisa ngomong-ngomong di atas Bu? Oh iya bisa. Sampai di atas Bapak Ibu yang ngomong-ngomong, ngopi, makan gorengan. Tiba-tiba Ibu Brigita bilang gini, Bu sebentar ya Bu ya, sebentar saya mau pergi ke ini ya,
mau pergi ke rumah mau ambil apa gitu ya, saya lupa ya. Saya ada butuh sesuatu. Apa ya tuh Bu Brigita yang saya minta waktu itu ya Bu? Pokoknya ada yang saya minta deh. Apa ya Bu? Saya sampai lupa ngeplay. Ini rambut. Oh iya iya. Ya, saya ada butuh ya. Terus saya juga sudah sariawan semua, jadi saya juga ada minta ini obat untuk sariawan ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bilang tunggu-tunggu. Kita sudah sampai jam 11 malam dia tidak datang-datang. Ternyata salah komunikasi Bapak Ibu. Maksudnya tunggu nanti dia bawa itu alat yang saya butuhkan, tapi dia sudah nggak kembali. Kita ini sudah kedinginan di atas, saudara, udah gemetar. Saya sama Ibu Lina tunggu-tunggu mana nih orang itu. Kita juga sungkan kalau kita masuk ke kamar. Ternyata dia sudah tidur nyenyak, Bapak Ibu. Kita nunggu dalam kedinginan. Bayangin loh Bapak Ibu. Hah? Ibu beri kita bertobat ya. Kita masuk kamar, saudara, langsung rasa flu, udah sariawan banyak di mulut, rasanya karena kedinginan, saudara ya. Kok rasanya ini udah meler-meler nih Bapak Ibu. Kita meler, ada yang sudah tidur nyenyak. Ya, setelah itu Bapak Ibu pagi-pagi, imut kalau telepon di pagi hari. Kalau enggak 6 kali itu bukan imut. Haleluya. Ya, kalau bukan 7 kali angka sempurna itu bukan imut. Pagi-pagi dia sudah dobrak-dobrak kita Bapak Ibu. Ya. Orang hanya melihat indahnya sebuah foto. Tetapi orang tidak melihat pengorbanan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau katakan walaupun kita dinilai terkesan jalan-jalan tidak apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan kita banyak keajaiban. Karena walaupun dianggap salah terus nggak apa-apa. Kemuliaan Tuhan harus di atas segala-galanya. Ya. Terus setelah dari Semarang kita ke Sragen ya, karena kita bekerja sama dengan Bamak yang ada di sana untuk mengumpulkan pendeta-pendeta yang ada di Sragen ya, cukup banyak mereka ya. Dan kita ada buat seminar di sana. Nah, di Sragen itu setelah ibadah kan nggak mungkin kita tenguk-tenguk Bapak Ibu. Ya, kita harus makan siang, dan dimakan siang ya sama 1, 2, 3 foto ya. Kenapa ibu-ibu suka foto? Katanya supaya di hari tua ada kenangan. Ya itu benar sekali. Saudara kalau lihat foto kita 10 tahun yang lalu dulu rasanya bahagia. Kenapa? Ternyata saya pernah kurus. Ya. Jadi foto itu adalah kenangan yang nanti di hari tua akan memberikan kita kesenangan secara batin. Karena dulu ternyata saya pernah ke ini ya, ke Bandung ya. Dulu pernah ya saya kumpul-kumpul dengan orang yang ternyata saudara salah satu di antaranya saya pernah kurus. Haleluya. Nah itulah saya bilang kadang orang hanya menilai sepihak. Dari Sragen juga saudara sampai malam ya. Setelah dari Sragen pagi-pagi juga kita sudah menuju ke Klaten. Ya sama, kita bekerja sama dengan Bamak ya, dengan Bamak Klaten untuk mengumpulkan juga hamba-hamba Tuhan. Ya, pendeta-pendeta perintisan yang ada di sana. Ya, begitu juga Bapak Ibu ya. Ada acara setelah itu makan, ya foto-foto lagi ya. Jadi kadangkala 4 jam pelayanan, 8 jam kita mesti menunggu. Ada 5 jam harus menunggu untuk pelayanan berikutnya. Jadinya kita ya ini bonusnya jalan-jalan. Tetapi orang cuma mau lihat bonusnya jalan-jalan, tapi nggak lihat capeknya kita keliling itu kayak apa. Dari Klaten saudara kita bertolak ke Solo. Ya di sana juga bekerja sama dengan Bamak Solo ya. Bamak Solo datang juga dan kita juga melayani. Dari situ malam selesai saya sama Ibu Lina langsung ke kereta api dan menuju ke Surabaya. Karena kenapa malam itu juga harus ke Surabaya? Karena ya besoknya ada pelayanan Dorea baru. Subuh-subuh saya sudah ke Jakarta dan ke Bandung. Dari Bandung saudara saya langsung ke Jakarta. Dari Jakarta langsung saya ke Bali. Langsung dari Bali balik ke Surabaya. Ya pelayanan lagi dari pagi. Ya peresmian gedung
terus jam 12 siangnya khotbah di Tunjungan Plaza, malamnya lagi, atau pokoknya terus gitu. Saudara, saya lihat orang terlalu gampang menilai kita sepertinya kelihatan santai. Tetapi perjuangan dan air mata kita di jalan tuh nggak gampang, Bapak Ibu. Tapi saya cuma katakan, saya hanya menghargai panggilan Tuhan. Kalau mau milih untuk senang-senang di rumah, bisa Bapak Ibu. Tetapi saya ada atribut yang Tuhan percayakan. Karena ini yang saya harus hargai. Karena ketika saya sakit jantung dan Tuhan sembuhkan saya, itu pengalaman pribadi yang tidak pernah saya lupa waktu di Penang, Bapak Ibu. Ketika Tuhan menyembuhkan saya, itulah janji saya di hadapan Tuhan. Saya bilang, dengan umur panjang yang Tuhan berikan, dengan sehat yang Tuhan berikan, saya mau memberikan kontribusi yang terbaik buat Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan walaupun capek, ya capek Bapak Ibu. Tetapi rasa capek saya tidak sebanding dengan sehat yang Tuhan berikan. Saya bilang, makan banyak aja bisa capek, bisa lelah Bapak Ibu. Tetapi saya hanya menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan memberi saya panjang umur. Saya punya jantung gak pernah kumat lagi. Ya, walaupun kelihatannya terbang sana, terbang sini. Tetapi sebenarnya ini merupakan satu penghargaan saya kepada Tuhan, janji saya kepada Tuhan. Selama saya masih kuat, saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Bapak Ibu, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena sekali Tuhan cambuk kita dengan sakit, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa pergi-pergi, saudara. Ya, mari kita proaktif menetapkan, tahun ini kita tetapkan standar baru yang lebih tinggi. Sehingga kita akan melihat pelayanan kita makin berdampak, usaha kita makin maju. Kita sebagai pengusaha, saya percaya apa yang menjadi air matamu ketika bangun pagi, Tuhan memperhitungkan semuanya. Mungkin engkau tidak berdaya menghadapi keadaan. Mungkin engkau suntuk ya. Tuhan, aku hari ini mau apa? Aku harus membayar hutang. Aku harus melakukan ini itu. Terkesan gak berdaya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah gagal tepati janji. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bangun pagi ketika engkau merasa lelah, capek. Mari engkau bangun keintiman dengan Tuhan. Hari ini ada 54 orang yang hadir dalam Zoom kita. Saya percaya bahwa air mata yang engkau sampaikan di hadapan Tuhan, kondisi hatimu yang sekarang ini mungkin lagi dalam pergumulan, Tuhan mendengar dari tempat yang maha tinggi. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dan saya percaya air mata kita sekarang ini akan berubah menjadi mata air yang tidak henti mengeluarkan berkat. Jadi jangan pernah engkau mundur. Jangan pernah tawar hati. Tunaikanlah tugas pelayananmu sampai akhir. Tunaikanlah pekerjaanmu sampai selesai. Ingat, Tuhan tidak diam. Tuhan akan mengangkat engkau dalam kemuliaannya. Tuhan akan membawa engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Lihat bagaimana Yusuf terbuang, tidak dihargai sama sekali oleh keluarganya. Tapi orang-orang yang terbuang, merekalah yang dipakai Tuhan. Kenapa Yusuf bisa berhasil? Karena dia bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Dia punya integritas. Dia tidak dendam. Dia tidak melakukan yang jahat walaupun ada godaan. Dan lihat, ketika dia berani bayar harga, dia berada di istana raja, menjadi penguasa. Saya yakin bahwa Tuhan akan menggiring kita sekarang ini untuk berada di istana raja. Bukan berarti Anda akan datang tinggal bersama Pak Prabowo, bukan. Tapi engkau akan menikmati fasilitas sebagai seorang anak raja. Dan Tuhan akan memuaskan engkau dalam banyak hal. Mari, setia pada perkara-perkara yang kecil. Dan Anda dan saya akan dipercayakan pada perkara-perkara yang besar. Jangan mundur dalam pelayanan. Jangan hatimu menjadi tawar, walaupun terkadang merasa terbuang.
Sekali lagi, engkau yang merasa terbuang, engkau yang merasa sendiri, engkau yang mungkin tidak dihargai oleh keluargamu sendiri, bagaikan Yusuf yang dibuang oleh keluarga. Mari, engkau punya engkau doktrin pikiranmu bahwa satu hari kelak aku akan mengalami kebangkitan yang luar biasa. Satu hari kelak aku akan ada di posisi di atas. Aku akan memberi makan untuk mereka-mereka yang membuang saya hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan adil buat kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Bagi engkau yang sudah lelah, mari semangat lagi melayani Tuhan. Jangan mundur ya. Besi menajamkan besi. Engkau digesek dengan orang-orang yang mungkin engkau anggap kok ini menghambat pelayananku. Jangan menganggap itu sebagai hambatan. Tapi gesekan-gesekan kalau Anda nilai secara positif itu akan mendatangkan perubahan besar dalam hidupmu. Kalau engkau menilai gesekan itu sebagai hal yang negatif, maka siap-siap engkau akan mundur dan engkau tidak akan menjadi apa-apa. Ya, mari saudara, kita kaya dengan ide-ide. Engkau pengusaha-pengusaha, Tuhan akan memberikan engkau kekayaan dalam ide-ide. Sehingga engkau akan semakin berkarya. Dan karya-karyamu yang akan memperkaya engkau. Sekali lagi, kepemimpinan bukan masalah kenyamanan, tapi masalah keteladanan. Jadilah teladan dan jadilah berkat. Oke, itu saja pesan firman Tuhan hari ini. Segala kemuliaan miliknya Tuhan.